Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu minta maaf karena tidak bisa hadir secara langsung karena berhubung masih dalam menjalankan tugas luar ya. Saat ini Ibu masih di Palangkaraya dan sampai nanti kalian ujian praktek juga Ibu masih di Palangkaraya. Jadi Ibu harapkan dengan bimbingan online ini atau dengan video ini kalian masih tetap bisa memahami materi untuk ujian praktek kalian nanti yang insya Allah akan dilaksanakan untuk ujian IPS itu adalah di tanggal 18 Maret ya, 18 Maret hari Kamis. Jadi kita akan membahas ujian praktek kalian. Kalian kan kemarin sudah belajar tentang ekonomi kreatif ya. Nah, jadi hari ini Ibu akan mengajarkan tentang bagaimana membuat proposal bisnis atau usaha dalam bentuk yang sederhana. Karena kalian kan masih SMP ya, jadi bentuknya masih sederhana. Jadi apa itu proposal bisnis? Nanti akan Ibu jelaskan. Mungkin kalau kalian pernah dengar kata proposal, mungkin sudah tidak asing. Tapi bagi yang belum pernah dengar, ya harap diperhatikan baik-baik. Ya, kita akan masuk ke apa itu proposal dulu. Kalau kalian tahu proposal itu bentuknya bentuk tulisan di lembaran, biasanya diketik ya. Tapi karena kita sumber dayanya masih terbatas, jadi masih boleh kita bikin nanti di tulis tangan aja di lembaran HPS. Jadi pertama pengertian dulu. Apa pengertian proposal bisnis? Bisa kalian baca di sini. Adalah dokumen tertulis yang rinci mengenai usaha baru yang tengah direncanakan, berisi proyek yang akan dilakukan, pemasarannya, manajemen, resiko, keuangan, dan lain-lain. Itu secara umum definisi dari proposal bisnis. Jadi dokumen tertulis berarti bisa dalam bentuk lembaran berisi tulisan yang dijilid seperti buku atau seperti rapot kalian itu kan. Nah, seperti itu dokumen tertulis yang rinci mengenai usaha baru yang tengah direncanakan. Jadi kan kalau kalian mau memulai usaha nih, misalnya kalian pengen jualan online atau pengen bikin bakwan atau pentol pedas gitu. Misalnya ketika kalian punya ide seperti itu, pasti kalian punya rancangan-rancangan di dalam pikiran kalian, kayak membayangkan, oh kalau saya mau jualan pentol, nanti bahan yang harus saya beli tepung, telur, daging, dan lain sebagainya. Kemudian nanti saya jualnya ke sini nih di pasar misalnya, terus harganya segini. Gimana caranya biar orang tertarik? Oh nanti kemasannya saya bikin menarik. Nah itu merupakan ide atau rancangan yang masih ada di kepala kita. Nah tugas kita di sini di proposal bisnis adalah menuangkan ide-ide itu ke dalam tulisan, ke dalam kertas yang bisa dibaca. Jadi secara rinci ya, apa aja isinya nanti akan kita bahas. Yang kedua adalah tentang manfaat proposal bisnis itu. Yang pertama, membantu wirausahawan membuat perencanaan yang terperinci sehingga dapat melaksanakan usaha dengan lebih terencana dan matang sehingga meminimalisir resiko kegagalan. Jadi kalau kita sudah merencanakan membuat usaha, kita tuliskan itu langkah-langkahnya jelas, kita mau apa. Misalnya kalau mau jualan tadi kan kita pertama harus cari modalnya dulu, kedua misalnya harus beli bahannya. Jadi langkah-langkah kita jelas. Jadi buat gagal itu juga lebih sedikit daripada tidak kita rencanakan. Kalau tidak kita rencanakan mungkin kita bingung. Saya mau jualan tapi saya bingung mulai dari mana. Harus mikir dulu. Ketika sampai pasar juga masih harus mikir dulu, misalnya beli apa, jadinya waktunya tidak efektif, kemudian juga bisa terjadi kegagalan. Yang kedua adalah membantu mengembangkan dan menguji strategi serta keberhasilannya, juga menyiapkan alternatif strategi dalam berbagai kondisi. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya proposal bisnis, kalian tuangkan di situ strateginya seperti ini, ketika kalian jalankan ternyata gagal, itu bisa jadi perbandingan. Misalnya gagal nih, saya simpan dulu proposal
proposal yang bentuk seperti ini ketika dijalankan strategi bisnisnya, misalnya jual langsung di pasar ternyata tidak maksimal hasilnya. Kedua, kalian bikin lagi strategi dengan jualan yang sama, proposal yang berbeda. Strateginya jual online misalnya, ditawarkan lewat WA, ternyata lebih efektif. Nah, itu kan bisa jadi perbandingan antara yang langsung sama yang strategi online, ternyata lebih efektif yang online. Akhirnya nanti bisa jadi bahan pelajaran untuk usaha-usaha selanjutnya. Yang ketiga adalah meyakinkan investor atau pemberi modal. Jadi kadang kan kalau kita mau memulai usaha itu kadang kita tidak punya modal. Kita perlu bantuan modal dari orang lain. Misalnya aja dari saudara, dari teman, dari rekan, atau bahkan dari pinjaman. Nah, untuk meyakinkan kita bisa menggunakan proposal bisnis ini. Jadi kita ketika mau minjam kita sodorkan, ini Pak rencana bisnis saya, Bapak bisa baca, Bapak bisa lihat gitu. Jadi orang akan lebih yakin karena bisnis kita ternyata terencana, strateginya seperti ini, bagus daripada sekedar kita berbicara dengan ucapan saja. Itu ya anak-anak ya. Nah, siapa saja yang membaca proposal bisnis? Itu bisa bankir ini itu ya orang bank ya, kalau misalnya kita mau mengajukan modal ke bank misalnya gitu. Kemudian investor, orang yang ingin menanamkan modal. Konsumen, orang yang pembeli. Kemudian supplier, orang yang memasok bahan-bahan untuk usaha kita gitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaca dengan teliti proposal bisnis kita, menelaah, kemudian melihat ini layak atau tidak untuk diberi modal, layak atau tidak untuk saya beli, ya, seperti itu ya. Jadi sebagus mungkin di dalam proposal itu menonjolkan kelebihan produk kita ataupun kelebihan pemasarannya, kelebihan cara kita mengelolanya, orang akan jadi tertarik. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin membuat proposal bisnis usaha sederhana? Ada langkah-langkahnya. Apa saja silakan diperhatikan dan ini harus diingat baik-baik ya. Nanti setelah video ini berakhir, Bapak Ibu guru yang mendampingi bisa menayangkan PPT-nya sehingga anak-anak mungkin bisa mencatat ya di dalam catatannya sehingga tidak lupa dan bisa jadi bahan latihan di rumah. Ya, langkah-langkah yang pertama apa? Yang pertama adalah kita tentukan dulu ide usahanya. Kita cari dulu ide. Kita renungkan kira-kira misalnya kita mau jualan di desa nih. Nah, kita pikir-pikir dulu kira-kira yang belum ada di desa ini apa ya? Atau yang disukai orang desa ini apa ya? Yang kira-kira ketika kita jual itu akan laku. Misalnya kita mau jualan masker kain yang unik karena sekarang lagi musim Covid kan, banyak orang yang pakai masker gitu kan. Jadi bisa tuh. Kemudian kita mau jual makanan juga bisa. Nah, Ibu harapkan di proyek praktek kali ini idenya tidak jauh dari ekonomi kreatif. Jadi kalian membayangkan kalian mempunyai usaha ekonomi kreatif di masa depan, rancangannya seperti apa. Tapi kalau misalnya tidak bisa, usaha kuliner juga boleh. Jadi yang sederhana juga boleh. Itu terserah kalian. Jadi intinya kalian tentukan saja ingin jualan apa, barangnya seperti apa. Tapi harus unik ya, maksudnya yang pasti laku lah. Jangan yang biasa-biasa kayak mau jual beras misalnya, itu kurang unik. Jadi harus ada sesuatu yang baru gitu. Yang kedua, menentukan nama perusahaan atau usaha. Misalnya kalau kalian mau bikin pentol pedas dijual aja, ini berarti cari nama yang unik. Misalnya pentol geledek gitu, atau pentol setan, atau pentol meledak gitu ya. Kan nama-nama yang unik yang bisa menarik orang untuk membeli gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah menuangkan ide ke dalam tulisan atau proposal. Nah, ini yang akan kalian lakukan di dalam ujian praktik nanti. Jadi kalian tuangkan ide yang sudah kalian pikirkan tadi ke dalam tulisan. Nanti di kertas HPS kalian tulis pakai pulpen ya. Nanti kertas HPS-nya dibagikan oleh Bapak Ibu guru yang mengawas ketika ujian praktik. Nah,
Nah, seperti ini kerangkanya, gambarannya ya. Kalian bisa lihat di halaman pertama ada sampul, kemudian selanjutnya ada biodata pendiri. Ini biodata kalian ya, nanti akan Ibu jelaskan lagi. Yang kedua, uraian singkat usaha, tujuan usaha, detail produk, target pasar dan strategi pemasaran, kebutuhan modal, dan terakhir kesimpulan. Jadi singkat ya, sederhana, ini paling hanya menghabiskan 2 atau 3 lembar atau bahkan 4 lembar saja paling banyak sepertinya ya, karena ini nanti isinya juga singkat-singkat. Jadi ada berapa poin itu, biodata sampai kesimpulan itu ada 7 poin ya di luar sampul. Oke, kita akan pelajari dari awal. Dari yang pertama adalah sampul. Nih, ini format sampulnya, kalian tulis saja di 1 lembar kosong itu. Yang paling depan berarti sampul ya, 1 lembar khusus, jangan digabung dengan yang lain. Kayak buku itu kan sampulnya memang khusus sampul, jangan digabung dengan poin yang lain. Sampulnya di paling atas kalian tulis proposal usaha, bawahnya adalah nama usaha kalian, nama perusahaan kalian. Seperti ini proposal usaha masker kain batik, berarti usahanya kain batik, masker kain batik. Oleh siapa? Sini silahkan kalian tulis nama, kelas, dan juga sekolah, identitas kalian. Sudah cukup seperti itu saja sampulnya. Untuk tata letaknya kalian atur saja di kertas itu sekiranya terlihat bagus dan juga simetris gitu. Jadi enggak nanti di atas, di pojok kanan atas, tidak, tapi satu halaman itu posisinya sekiranya bagus itu ya. Oke, selanjutnya adalah kalian tulis biodata pendiri. Ini nanti dibikin yang rapi ya, ini karena di HP jadi kacau ini titik-titiknya. Jadi nanti dibikin yang lurus ya, titik 2-nya. Biodata pendiri itu dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, nomor HP, sampai email. Nomor HP bisa diisi, nomor KTP atau email. Kalau misalnya tidak ada, silakan dikosongkan. Pekerjaan bisa kalian tulis pelajar ya. Jelas ya untuk ini. Nah, yang kedua poinnya adalah uraian singkat usaha, yaitu menjelaskan mengenai usaha yang ingin dijalankan secara singkat. Contohnya nih bisa kalian baca sendiri, silakan. Ya, itu ya. Di situ dia menjual masker kain batik. Kemudian dijelaskan dia masker kain batik ini apa kelebihannya, unik karena dibuat dari batik kan, kemudian diproduksi dengan mesin jahit modern, harganya berapa, terus siapa yang mau beli. Jadi secara singkat aja tentang produk yang ingin kalian jual. Nah, yang kedua selanjutnya adalah tujuan usaha, alasan kalian membuat usaha tersebut. Contohnya ini ada 5, dari menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki penghasilan sendiri, menciptakan inovasi kuliner yang baru, kemudian mengurangi tingkat pengangguran. Pokoknya terserah kalian tujuan kalian apa. Silakan kalian pikiran. Kalau misalnya memang untuk mencari keuntungan, silakan tulis mencari keuntungan, atau ingin belajar berusaha, berbisnis, silakan tulis, atau beberapa poin dari yang Ibu contohkan ini juga boleh. Intinya tujuan yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya adalah tentang detail produk. Nah, kalau di detail produk ini khusus kalian menjelaskan tentang produk saja secara rinci. Jadi kayak misalnya di contoh yang di sini jual bakwan ya. Nah, baca dulu silahkan. Gitu contohnya ya. Jadi intinya menjelaskan produk yang kalian ingin jual. Misalnya produknya apa, bahannya apa, kelebihannya apa, kemudian harganya berapa, kenapa layak untuk dijual dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi tentang produk, ceritakan saja tentang produk yang ingin kalian jual. Oke, selanjutnya adalah target pasar dan strategi pemasaran. Strategi atau rencana pemasaran yang akan dilaksanakan agar produk yang dijual laku di pasaran. Jadi di dalam poin ini, target pasar dan strategi pemasaran ada 2. Yang pertama adalah lokasi pemasarannya, yang kedua adalah strategi pemasaran. Jadi kalian tulis dulu 1 lokasi pemasaran, kalian jelaskan
rencana lokasinya di mana. Di mana pemasaran itu berarti cara kalian menawarkan, cara kalian menjualnya ya. Berarti nanti di mana? Di sini contohnya di Pasar Hari Selasa Desa Tanjung Bantur ya. Nah, terus jelaskan juga kenapa kalian memilih lokasi ini. Kalau misalnya kalian berjual secara online, kalian bisa jelaskan dijual secara online di mana. Misalnya di WA, Facebook atau Instagram seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah strategi pemasaran. Strategi atau jurus-jurus yang ingin kalian gunakan nanti supaya barang kalian ini laku ketika ditawarkan ya. Contohnya di sini memberikan diskon, kemudian promo, terus meneriakkan kalimat-kalimat yang menarik orang untuk melihat barang gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan modal, menjelaskan tentang berapa kebutuhan modal yang diperlukan untuk memulai usaha dalam bentuk rupiah dan baik bahan baku maupun peralatan yang dibutuhkan. Contohnya ini ya. Jadi kan kalau kalian mau bikin usaha itu kalian sudah ada gambaran kan? Tadi mau bahannya apa saja kalian tentu harus sudah tahu. Kemudian alat yang kalian perlukan apa saja. Jadi silakan ditulis di tabel seperti ini. Misalnya bahannya ini, nah ini kan contohnya membuat apa nih? Membuat bakwan tadi ya, bakwan kentang ya. Nah ini ada kentang, telur, bawang putih, penyedap terigu. Nah kalau misalnya masker berarti kalian kain, mesin jahit seperti itu. Kalau misalnya jualan meja kursi berarti kalian perlu papan, kemudian perlu cat, perlu seperti itu. Jadi ada bayangannya dan dikira-kira harganya sesuai harga yang ada di pasar, kira-kira aja asal tidak meleset jauh. Misalnya papan dihargai satu lembarnya 500.000, itu kan tidak masuk akal. Jadi yang masuk akal saja gitu ya. Ini lagi contoh selanjutnya. Ini masker batik ya. Kalau tadi usaha kuliner, ini masker. Nah, ini berarti yang non kuliner. Misalnya ada mesin, ada kain, ada benang dan jarum. Terus tuliskan situ jumlahnya berapa, harganya berapa, jadi totalnya berapa. Kemudian jumlah seluruh modal yang kalian butuhkan. Nah, kalau di sini contohnya 2.200.000. Ini bebas ya. Berapapun yang kalian butuhkan silakan tuliskan saja. Mau sampai puluhan juta juga tidak masalah, asal sesuai dengan usaha yang dijalankan. Misalnya mau jualan pentol pedas kan tidak mungkin modalnya sampai puluhan juta. Nah, terakhir adalah bagian kesimpulan, rangkuman singkat dari seluruh isi proposal usaha dan harapan yang kalian inginkan. Jadi dirangkum aja itu secara singkat dari apa yang kalian tuliskan sebelumnya, kemudian harapan kalian apa, silakan dituangkan di situ. Jadi seperti itu ya. Nah, demikian bimbingan tentang membuat proposal bisnis usaha sederhana. Silahkan nanti kalian catat yang penting, terutama yang bagian ini. Ini nanti silakan minta tampilkan kepada Bapak Ibu guru yang mendampingi. Nah, ini kalian silakan catat di buku kalian apa saja isi proposal usaha sederhana itu. Silahkan dicari, dipikirkan, direncanakan dari rumah. Kalau bisa misalnya tulis aja, bikin sudah dari rumah. Nanti ketika ujian praktek, jadi kalian hanya tinggal menuliskan kembali, tidak perlu mencari lagi idenya, karena 2 jam itu sebentar, jadi takutnya waktunya tidak cukup. Jadi Ibu harapkan masih ada waktu 10 hari lagi. Silahkan kalian mulai cari ide dan coba tuliskan ke dalam proposal latihan gitu ya. Nanti silahkan kalau misalnya ada catatan-catatan, silahkan dibawa saat ujian praktek, tidak masalah. Yang penting nanti hasil ujiannya tertulis rapi. Kalau nanti misalnya ada kesalahan, silakan pakai tip X, tidak apa-apa ya. Jadi jangan mengulang lagi ya, nanti takutnya waktunya tidak cukup. Jadi tidak masalah, yang penting terlihat rapi. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu tampilkan kembali PPT yang saya kirim supaya anak-anak bisa mempelajari lagi kalau misalnya tidak jelas dari video ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan di grup WhatsApp, Ibu akan balas ya. Nah, Ibu akan tampilkan contoh proposal bisnisnya ya. Sebentar Ibu buka dulu. Nah, ini contoh proposal bisnis. Nih, ini ada judul, ini bagian judul ya. Nih, ini 1 lembar sampai bawah sini 1 lembar nih.
Nah, ini ada 4 lembar aja nih. Proposal usaha nih namanya Bakwan Hongaria. Ini ada gambarnya, tapi karena kalian tulis tangan jadi mungkin tidak mungkin pakai gambar, jadi tidak apa-apa. Sini ada biodatanya, kalian sesuaikan saja dengan format yang ibu berikan tadi. Nah, ini contohnya proposal usaha Bakwan Hongaria. Ada data pribadi nih, kalian tulis seperti ini ya. Jadi dalam satu lembar itu bisa beberapa poin, secukupnya gitu kan. Ini data pribadi, kemudian yang kedua uraian singkatnya, lalu tujuannya, lalu detail produk, pasar, strategi pemasaran, sampai kebutuhan, modal, dan terakhir kesimpulan. Jadi seperti itu ya. Nanti filenya ini juga akan ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Ya demikian, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar dan semoga sukses dalam ujian prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.